Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B dengan saya Sasti Ayu Khairunisa, NPM 24, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan enzim. Enzim ini akan merubah atau memecah molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya, sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau kanal elementary dan juga organ aksesori. Nah, kanal elementary ini adalah suatu tuba muskular yang merentang dari mulut hingga ke anus. Sedangkan organ aksesori itu terdiri dari kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan juga pankreas sesuai dengan gambar yang telah kami lampirkan pada PPT. Selanjutnya, fungsi dari pencernaan adalah menyediakan makanan, air, elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna hingga siap diabsorpsi atau diserap. Selanjutnya, menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. Dan yang terakhir, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh atau buang air besar. Nah, selanjutnya di sini ada proses pencernaan. Proses pencernaan itu terdiri dari ingestion, mechanical digestion, propulsion, chemical digestion, absorption, dan juga defecation. Nah, yang paling pertama itu adalah digestion. Digestion itu adalah proses menelan. Proses menelan di mana makanan itu masuk ke dalam saluran cerna. Yang kedua, ada mechanical digestion. Mechanical digestion ini terjadinya pada mulut, perut, dan juga small intestine atau usus halus. Nah, ketika di mulut, mechanical digestion ini merupakan pencernaan mekanik yang berupa fisik. Dia tuh mengunyah yang dibantu oleh gigi dan juga lidah, serta dia dibantu oleh enzim yang akan merubah makanan-makanan tersebut. Selanjutnya, ada chemical digestion. Chemical digestion ini atau disebut juga dengan pencernaan bahan makanan, yaitu penguraian molekul makanan kompleks atau penguraian makanan. Penguraian makanan ini dari yang besar ke kecil. Kataboliknya itu secara hidrolisis. Selanjutnya ada absorption. Absorption atau penyerapan itu adalah masuknya ke dalam pembuluh darah dan getah bening. Jadi nutrien itu atau nutrisi itu masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya ada defekasi. Nah, defekasi itu adalah buang air besar atau eliminasi, disebut juga dengan eliminasi, yaitu buangan padat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya ada lapisan dinding saluran pencernaan. Nah, lapisan dinding saluran pencernaan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mukosa, submukosa, dan muskularis. Nah, mukosa itu adalah lapisan terdalam dari dinding saluran cerna, dan sebagian besar itu terbuat dari dinding dan sebagian besar lagi terbuat dari jaringan epitel. Jaringan epitel ini akan mensekresi enzim dan mukus ke dalam dari kanal. Lapisan ini sangat aktif dalam menyerap nutrien makanan. Selanjutnya yang kedua itu ada submukosa. Submukosa ini adalah lapisan dalam dari mukosa. Dia mengandung jaringan ikat longgar. Selanjutnya dia juga mengandung pembuluh darah, kelenjar, dan juga syaraf. Selanjutnya pembuluh darah di lapisan ini juga mengangkut nutrisi. Yang ketiga ada lapisan muskuler. Lapisan muskuler ini terletak di luar submukosa, terbuat dari lapisan jaringan otot polos dan berkontraksi untuk menggerakkan material melalui kanal. Selanjutnya ada organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu terdiri dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini akan dibahas selanjutnya. Yang pertama itu ada mulut. Di sini ada gambar dari mulut itu sendiri. Terdapat vulva, tonju atau lidah. Selanjutnya ada trakea, esofagus, laringoparing. Dan di sebelah ininya ada anterior view, yaitu bagian-bagian gigi, lidah, dan juga Palestine fonsil. Selanjutnya ada rongga mulut. Nah, rongga mulut itu adalah permulaan dari saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu dimulai dari mulut. Selanjutnya dia tuh berhubungan dengan bibir, pipi, palatum. Palatum itu adalah langit-langit dan juga lidah. Dia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada bagian luar
yaitu vestibula dan bagian dalam rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilitas dan gigi. Nah, fungsinya itu untuk menahan abrasi mulut, dilapisi lapisan epitelium, gusi, palatumnya keras, langit-langitnya keras, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keratin. Nah, di sini ada gambar gigi. Nah, si gigi ini terdapat dibagi menjadi dua bagian sebenarnya, dua bagian besar, yaitu ada mahkota gigi dan juga akar gigi. Di sini digambar ada leher giginya juga. Nah, selanjutnya di situ ada akar gigi, pulpa, enamel, dan dentin yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Struktur gigi. Nah, gigi tadi kan terdiri dari dua bagian, ada mahkota sama akar. Nah, mahkota itu adalah bagian gigi yang di atas atau gingival atau gusi kita. Selanjutnya ada akar. Akar itu adalah bagian gigi yang menempel pada tulang rahang. Nah, selanjutnya ada leher. Leher itu adalah penghubung mahkota dan akar. Nih, di foto sebelumnya, di gambar sebelumnya ada mahkota gigi, leher gigi, dan juga akar gigi. Selanjutnya ada enamel. Enamel itu adalah bahan rapuh yang terdiri dari kristal garam, kalsium, dan juga hidroksiapatit yang melapisi mahkota. Selanjutnya ada ligamen periodontal, yaitu melekatkan gigi pada alveolus rahang membentuk sambungan fibrosa yang disebut gomposis. Lanjut ada pulpa. Pulpa ini adalah jaringan penghubung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada dentin yang menyelubungi rongga pulpa dan membentuk bagian pulpa dan membentuk bagian terbesar gigi. Dentin pada bagian mahkota itu tertutup oleh email dan di bagian akar oleh sementum. Email terdiri dari 97% zat anorganik terutama kalsium fosfat dan merupakan zat terkeras dalam tubuh, berfungsi untuk melindungi tetapi dapat tererosi oleh enzim dan asam yang diproduksi bakteri mulut dan mengakibatkan karies gigi. Dan juga ada fluorida dalam air minum atau yang sengaja dikenal dengan gigi. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam gigi. Nah, gigi itu terdiri dari kelompok gigi, yaitu gigi susu atau gigi sementara dan juga gigi tetap. Nah, gigi susu itu bisa dilihat di sebelah kiri yang kecil dan gigi tetap itu ada di sebelah kanan. Nah, gigi susu itu atau gigi sementara itu terdiri dari 20 gigi. Nah, dia tuh muncul pada 6 sampai dengan 24 bulan usia kita. Tiap rahang dari giginya tuh terdapat 4 gigi seri atau incisivus, 2 gigi taring atau kanina, dan juga 2 gigi geraham atau molar. Itu setiap rahangnya. Jadi sehingga kalau misalnya rahang atas sama rahang bawah dia ada 20 gigi. Selanjutnya ada gigi tetap. Gigi tetap itu terdapat 32 gigi. Nah, dia itu yang muncul pada usia 6 sampai 12 tahun. Tiap rahangnya itu terdapat 4 gigi seri, 2 gigi taring, 4 gigi geraham atau gigi geraham depan atau premolar, dan juga 6 gigi raham belakang atau molar. Selanjutnya, fungsi gigi. Gigi itu secara umum fungsinya itu sebagai pencernaan secara mekanik. Nah, fungsi masing-masing jenis gigi itu ada gigi seri kan tadi. Gigi seri itu untuk memotong makanan. Selanjutnya ada gigi taring. Gigi taring itu untuk mengoyak dan menyobek makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah itu terdapat pada dasar mulut dan ada dalam rongga mulut. Nah, pada saat mulut tertutup, terikat pada tulang hyoid. Fungsi dari lidah yaitu memegang dan mereposisi makanan selama dikunyah, dan mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus. Yang terakhir, ada inisiasi menelan dan berbicara, mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan dan memicu refleks menelan. Nah, di sini ada gambar dari lidah. Nah, lidah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 anterior pada rongga mulut dan 1/3 posterior pada orofaring. Selanjutnya ada permukaan dari superior. Nah, permukaan dari superior ini terdiri dari filiformis. Ada tiga jenis papila yang terdapat di permukaan superior lidah, yaitu ada filiformis, circumvallatum, dan juga fungiformis. Ini sudah dibahas pada kelompok sistem indera minggu lalu. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini dari mulut, oro dan laringofaring, memungkinkan makanan dan cairan masuk ke esofagus. Nah, udara yang masuk ke faring itu dia ke trakea. Selanjutnya dibatasi oleh epitel dan kelenjar mukus, memiliki 2 lapisan otot skeleton, yaitu longitudinal dalam dan konstriktor atau varietal luar.
Selanjutnya ada esofagus. Sebelum ke esofagus, jadi faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, hanya oro dan laringofaring itu yang berhubungan dengan saluran pencernaan, yaitu ke saluran selanjutnya, yaitu esofagus. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini tabung panjang sepanjang 25 cm atau 10 inci yang dimulai dari laringofaring dan turun di belakang trakea melalui mediastinum atau rongga di antara paru-paru. Nah, dindingnya itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan luar hingga lapisan jaringan ikat yang renggang. Lapisan otot yang terdiri dari 2 lapisan serabut otot, yaitu sirkular dan longitudinal, 1 buah lap submukosa, dan paling dalam selaput lendir atau mukosa. Nah, makanan itu didorong ke esofagus menuju lambung secara peristaltis. Nah, 2 otot lingkar di esofagus itu terdapat 2 otot lingkar, yaitu sfinkter dan otot lingkar esofagus atas di bagian atas esofagus, dan otot lingkar kardia yang di bawah dan di dasar esofagus. Dia tuh mengendalikan pergerakan makanan ke dalam dan keluar esofagus. Nah, selanjutnya ada fase menelan. Fase menelan itu ada fase bukal, fase faring, dan fase esofagus. Nah, fase bukal itu terjadi secara sadar di dalam mulut ketika lidah menggerakkan makanan ke dalam faring, ketika lidah itu menggerakkan gumpalan makanannya itu sehingga makanannya itu bisa masuk ke dalam faring. Selanjutnya ada fase faring. Fase faring ini secara tidak sadar ketika makanannya itu memasuki faring sebagai berikut. Misalnya gini, langit-langitnya itu lunak dan tegak tertekuk ke atas menutup nasofaring untuk mencegah masuknya makanan ke rongga hidung. Selanjutnya, epiglotis, kelopak tulang rawan yang fleksibel di atas laring itu menekuk ke bawah sementara laringnya itu naik. Dan yang ketiga ada fase esofagus. Nah, fase esofagus itu terjadi secara tidak sadar juga. Di dalam esofagus, otot lingkar esofagus yang biasanya tertutup terbuka memungkinkan makanan lewat ketika laring naik selama penelanan. Selanjutnya, ada gerakan peristaltis. Nah, gerakan peristaltis ini adalah dari mulut untuk menuju ke lambung. Nah, yang pertama ini kan di sini ada tonju atau lidah, terus ada faring, glotis, laring, trakea. Trakea itu adalah saluran yang menuju ke paru-paru. Sedangkan yang menuju ke saluran cerna itu adalah esofagus. Nah, di sini yang pertama itu ketika tidak menelan, otot sfinkter, tadi otot sfinkter adalah otot yang ada pada faring dan esofagus kan. Nah, si otot sfinkter itu akan berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi, epiglotisnya itu akan naik. Epiglotis akan naik dan glotisnya itu akan terbuka, memungkinkan udara mengalir melalui trakea ke paru-paru. Nah, jadi ketika tidak menelan, si otot sfinkter pada si esofagus ini akan berkontraksi. Kalau misalnya dia berkontraksi, epiglotisnya akan naik. Epiglotis naik, glotisnya akan terbuka dan memungkinkan udara itu masuk dan mengalir ke trakea, selanjutnya ke paru-paru. Nah, refleks dari menelannya itu dipicu ketika bolus makanan atau makanan yang udah kita makan di mulut tadi, yang udah kita kunyah, itu tuh mencapai ke faring. Nah, otot sfinkter esofagus itu akan rileks dan memungkinkan kerongkongan untuk membuka. Dan bolus itu memasuki kerongkongan atau makanan itu masuk ke kerongkongan. Nah, untuk membuka dan makanan memasuki kerongkongan, laring bagian atas dari saluran pernapasan itu bergerak ke atas dan menuntun epiglotis ke atas glotis, sehingga itu mencegah makanan masuk ke trakea. Selanjutnya, setelah makanan memasuki kerongkongan, laring itu bergerak ke bawah. Ini yang nomor 3 ya. Ketika makanan memasuki kerongkongan, laring itu bergerak ke bawah dan membuka saluran pernapasan. Nah, gelombang kontraksi otot atau peristaltik itu memindahkan makanan dari kerongkongan menuju perut. Seperti itu gerakan peristaltis. Organ selanjutnya yaitu organ yang berbentuk J. Nah, organ ini disebut dengan organ lambung. Dengan lambung yang terdiri dari bagian kardia, fundus, body organ, dan bagian pilorus. Selanjutnya ada lapisan lambung. Lapisan lambung ini adalah lapisan peritoneal luar, serosa, lapisan berotot, dan juga lapisan submukosa. Dan terakhir ada lapisan mukosa yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, lapisan esofagus kan ini ada esofagus nih. Esofagus itu ke dinding lambung.
Nah, sebelumnya itu kan terdapat bagian-bagian dari lambung, yaitu ada kardia, fundus, body organ, dan juga bagian pilorus. Selanjutnya di sini ada gambar penampang dinding lambung. Nah, selanjutnya fungsi lambung. Fungsi lambung itu adalah penyimpanan makanan, menerima makanan, bekerja sebagai penampung sementara atau jangka pendek. Nah, produksi kimus itu bubur kim atau bubur kim. Aktivitas lambungnya itu mengakibatkan terbentuknya kimus, massa homogen setengah cair, berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Nah, digesti protein sekresi tripsin dan HCl, mulai pencernaan protein itu diubah menjadi pepton. Selanjutnya, produksi faktor intristik, yaitu glikoprotein yang disekresi oleh sel parietal. Selanjutnya ada produksi mukus, membantu barier 1 mm untuk melindungi lambung. Dan yang terakhir, absorpsi hanya sedikit. Obat larut lemak, aspirin, dan alkohol dapat diabsorpsi di dinding lambung. Nah, selanjutnya ada kelenjar dalam lambung. Kelenjar dalam lambung itu ada kelenjar gastrik, yaitu di kardia dan pilorus. Dia itu berfungsi untuk sekresi mukus alkali. Selanjutnya ada kelenjar gastrik antrium pilorik, yaitu sekresi hormon peptida, mukus, dan gastrin. Yang ketiga ada kelenjar fundus dan badan gastrik, yaitu berbagai sel sekretori. Nah, sel sekretorinya itu ada 4. Yang pertama ada mukus neck cell yang merangsang untuk sekresi mukus, yaitu terus yang kedua ada parietal cell, yaitu sekresi HCl dan faktor intrinsik. Yang ketiga ada Schiff cell atau zymogenik, yaitu sekresi pepsinogen. Dan yang terakhir ada enteroendocrine cell, yaitu sekresi gastrin, endoprin, dan histamin, seronin, kolestokinin, dan somatostatin ke lamina propria. Selanjutnya ada sekresi HCl. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tommy. Baiklah, di sini saya Tommy Fadlanul Hamdani, NPM 1713024012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu mengenai usus halus. Nah, dapat dilihat oleh teman-teman semuanya bahwasanya di usus halus ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian Gibson itu menambahkan fungsi dari usus halus, yaitu pertama sekresi cairan usus, kemudian kedua menerima empedu dan getah pankreas, dan yang ketiga pencernaan makanan yang dibantu oleh getah usus dan pankreas yang mengubah pertama ada protein menjadi asam amino, kemudian kedua karbohidrat menjadi glukosa, maltosa, dan galaktosa, dan yang ketiga lemak menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan garam empedu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah penyerapan air, garam, dan vitamin. Kemudian pembagian usus halus itu yang pertama, usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Usus halus itu memiliki panjang 5,5 meter sampai 8 meter. Panjang duodenum itu 25 cm, jejunum 7 meter, dan ileum 1 meter. Kemudian di dinding usus halus itu tersusun atas lapisan serosa, muskulari mukosa, submukosa, dan mukosa. Selain itu di usus halus juga terdapat otot longitudinal, otot sirkuler, pembuluh darah, dan plexus saraf. Nah, ini gambar mengenai anatomi dari duodenum. Dapat dilihat bahwasannya bagian yang ditunjuk pada nomor 1 itu merupakan pars superior. Kemudian bagian nomor 2 itu adalah pars descendens atau yang menjulur ke bawah, dan yang datar itu ditunjuk nomor 3 adalah pars horizontal, dan yang menjulur ke atas adalah pars ascendens. Nah, kita lihat lagi bahwasannya bagian dari duodenum ini bagian dalamnya membentuk sebuah kerutan-kerutan yang bertujuan untuk memperluas luas permukaan. Dan secara umum bentuk dari duodenum itu menyerupai huruf C. Nah, duodenum itu merupakan bagian pertama dari yang sebagai tempat di mana kebanyakan pencernaan terjadi. Itu juga merupakan situs di mana jus empedu dan pankreas disekresikan ke dalam usus untuk membantu pencernaan. Jejunum dan ileum masing-masing ialah bagian kedua dan ketiga. Selanjutnya jejunum itu merupakan
Bagian kedua dari usus halus. Di dalam usus kosong itu terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh dinding usus. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter, 1-2 meter adalah bagian usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Kemudian permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Dinding jonjot usus halus tertutup oleh sel tiang, kira-kira terdapat 500 sel tiang dan pada tiap jonjot. Setiap sel itu memuat sekitar 1000 mikrofili. Enzim pada mikrofili akan menghancurkan makanan menjadi partikel yang cukup kecil untuk diserap. Di dalam setiap jonjot itu terdapat pembuluh darah halus dan saluran limfa yang menyerap makanan dari permukaan jonjot. Vena mengambil glukosa, asam amino dan mineral, sementara asam lemak dan glukosa masuk ke pembuluh limfa. Selanjutnya ileum, itu merupakan bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan nantinya oleh usus buntu. Usus penyerapan memiliki pH antara 7-8 sehingga netral atau sedikit basa dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Usus penyerapan dilapisi oleh tunjulan-tunjulan mikroskopis untuk menyerap sari-sari makanan dan diedarkan bersama darah ke seluruh tubuh. Pada ileum terdapat 2 pembuluh, yaitu pembuluh kapiler dan pembuluh kil atau cairan getah bedah. Di gambar ini dapat kalian lihat bahwasannya ini adalah gambar yang menunjukkan lapisan-lapisan dari usus halus. Nah, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Itu bisa dilihat bahwasannya ada usus halus yang dipotong. Nah, kemudian jika diperbesar maka akan terlihat sangat jelas lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Nah, kita mulai dari yang paling dalam. Nah, paling dalam ini yang bersentuhan langsung dengan makanan, itu bagian mukosa, yang di situ bisa dilihat banyak sekali vili-vilinya. Nah, kemudian di bawah lapisan mukosa itu terdapat lapisan muskularis mukosa. Kemudian di bawahnya lagi itu yang warna ungu dan terdapat banyak sekali pembuluh darah, itu namanya lapisan submukosa. Nah, kemudian bagian selanjutnya itu adalah bagian muskularis eksterna. Nah, di bagian tersebut banyak sekali otot-otot, yaitu ada otot longitudinal yang tersusun memanjang dan ada otot sirkuler atau dia yang otot yang susunannya itu melingkari usus. Jika longitudinal itu memanjang, dia memanjang usus, sedangkan yang sirkuler dia itu memutar. Nah, otot-otot inilah yang mengakibatkan gerakan atau pergerakan makanan itu, sehingga nantinya makanan itu akan terus bergerak dan akan diambil sari-sari makanannya atau nutrisinya. Otot ini juga bekerja secara tak sadar dan dia termasuk ke dalam otot dia ini termasuk ke dalam otot polos, bisa dilihat. Nah, selanjutnya lapisan yang paling luar atau yang menyelubungi usus itu adalah namanya lapisan serosa. Nah, di bagian submukosa ini kan banyak sekali pembuluh darah, dan pembuluh darahnya juga masuk atau ada juga di bagian vili-vilinya. Nah, jika diperjelas lagi, kita ambil satu vili, maka di gambar yang paling kanan bisa dilihat tuh pembuluh darahnya itu dia sangat berdekatan dengan lapisan epitel, yaitu di situ
ada columnar epitel. Kemudian ada sel goblet, ada sel saraf, itu ada nerves, ada lakteal. Nah, kemudian ada pembuluh darah. Nah, nantinya saat nutrisi ini diserap, itu masuk ke dalam epitel dari usus halus itu, maka nanti akan dibawa menuju ke pembuluh darah dan nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Namun jika yang diserap itu berupa lemak, maka sebelum masuk ke pembuluh darah, dia akan terlebih dahulu masuk ke dalam lakteal dan nantinya akan masuk ke limfa. Nah, setelah dari situ baru masuk ke darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu penjelasan mengenai gambar tersebut. Nah, ini adalah penampakan di dalam usus halus. Nah, ini yang gambar dari sebelah kiri adalah villi. Nah, dapat dilihat bahwasannya villi itu dilapisi oleh sel epitel simple kolumnar. Kemudian di dalam juga ada lakteal, kemudian ada blood capillary, kemudian ada intestinal gland, kemudian ada sel goblet, ada arteri, vena, dan limfa. Nah, kemudian setiap villi itu terdapat mikrovilli. Nah, mikrovilli ini dia ada di gambar sebelah kanan. Itu ada mikrovilli, kemudian di dalamnya itu ada, dari luar itu ada sel membran, kemudian ada mitokondria, badan Golgi, nukleus, kemudian retikulum endoplasma, dan intestinal epithelial cell. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyerapan. Nah, di proses penyerapan ini itu dilakukan oleh jonjot-jonjot usus halus yang terdapat di dalam usus. Nah, sebelum makanan itu dicerna, itu terlebih dahulu tadi sudah melewati berbagai proses supaya molekul-molekul besar itu bisa diubah menjadi molekul-molekul yang ukurannya lebih kecil. Nah, nantinya molekul yang siap dicerna itu, yang sudah dipecah-pecah menggunakan enzim pencernaan, akan masuk ke dalam jonjot-jonjot usus dan akan dibawa ke saluran atau pembuluh darah dan nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini proses secara jelasnya. Jadi kita ambil contoh yang protein. Nah, di situ terdapat enzim yang berfungsi untuk memecah protein sehingga menjadi asam amino. Kemudian asam amino itu ini yang selanjutnya adalah fat absorption atau penyerapan lemak. Nah, itu diawali dengan fat acid resulting from fat digestion enter epithelial cell. Jadi asam lemak itu dia masuk ke bagian dari epitel selnya itu. Nah, kemudian asam lemak ini digunakan untuk sintesis lemak di retikulum endoplasma. Nah, kemudian selanjutnya fat collect in cluster and cast in protein to from silomikron. Nah, kemudian silomikron ini dia akan meninggalkan sel epitel dan masuk ke lakteal. Nah, kemudian selanjutnya limfa in lakteal transport silomikron away from intestine. Nah, jadi setelah si lemak ini masuk ke dalam pembuluh limfa, maka akan meninggalkan saluran
intestinal ke dalam darah. Nah, itu penyerapan lemak. Nah, ini gambar ini adalah mengenai protein dan karbohidrat. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya protein ini akan dipecah oleh enzim pencernaan menjadi asam amino dan untuk selanjutnya diserap oleh jonjot dan masuk ke dalam pembuluh darah. Begitupun dengan karbohidrat yang dipecah-pecah oleh enzim yaitu golongan amilase menjadi monosakarida dan masuk ke blood vessel atau pembuluh darah. Nah, ini yang lemak tadi yang sudah saya jelaskan, sama intinya dia diangkut oleh silomikron menuju limfatik kapileri dan nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi usus besar. Dapat dilihat bahwasannya usus besar itu terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian ascendent, transversum, descendant, dan kolon sigmoid. Adapun yang ascendant ini adalah bagian yang posisinya ke atas, menjulur ke atas. Yang transversum itu bagian yang mendatar, dan bagian yang ascendant adalah bagian yang menjulur ke bawah, dan sigmoid adalah bagian yang membentuk sebuah lengkungan yang nantinya berhubungan dengan rektum. Selanjutnya di sini adalah fungsi dari usus besar. Nah, fungsi dari usus besar itu pertama adalah menyerap air, menyerap vitamin, mengurangi keasaman dan melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang keempat adalah memproduksi antibodi. Nah, selanjutnya rektum dan anus. Rektum dan anus itu merupakan bagian paling ujung dari sistem pencernaan, organ pencernaan itu. Fungsi rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses sebelum nanti dikeluarkan melalui anus. Jika nanti feses itu sudah penuh dan menekan dinding anus, maksudnya menekan dinding rektum, maka nanti akan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini adalah bagian dari proses defekasi atau proses pengeluaran feses dari tubuh. Nah, secara umum itu defekasi biasanya dimulai oleh 2 refleks, yaitu yang pertama di sini refleks defekasi intrinsik, yaitu ketika feses masuk ke dalam rektum, pengembangan dinding rektum memberi suatu sinyal yang menyebar melalui plexus mesentericus untuk memulai gelombang peristaltik pada kolon descendent, kolon sigmoid, dan di dalam rektum. Nah, nantinya gelombang ini tuh akan menekan feses ke arah anus. Begitu gelombang peristaltik mendekati anus, sphincter anal interna itu tidak menutup. Dan bila sphincter eksternal tenang, maka feses akan keluar. Nah, itu adalah defekasi yang intrinsik. Kemudian yang kedua itu adalah refleks defekasi parasimpatis. Adanya feses dalam rektum yang merangsang saraf rektum ke spinal cord dan merangsang kolon descendent, kemudian sigmoid, lalu ke rektum dengan gerakan peristaltik, dan akhirnya terjadi relaksasi sphincter interna. Maka terjadilah proses defekasi saat sphincter interna berelaksasi. Nah, pada intinya kedua refleks ini akan mengeluarkan feses jika sphincter eksternal tenang. Maksudnya jika yang defekasi intrinsik itu feses keluar jika sphincter eksternal tenang, sedangkan jika yang defekasi
Parasimpatis itu proses defekasi saat sphinkter internal berelaksasi. Nah, itu yang defekasi. Nah, gambar ini dapat dilihat secara keseluruhan dari usus-usus yang ada di manusia. Bisa dilihat ada duodenum, jejunum, kemudian ada ileum, kemudian large intestine atau usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Bisa diamati oleh kalian. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang organ pencernaan, kita akan mempelajari mengenai kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar ludah. Itu berupa enzim betialin. Itu termasuk dalam golongan enzim amilase. Ada dua jenis utama enzim tersebut, yaitu alfa dan beta. Kemudian fungsinya itu adalah mengubah karbohidrat menjadi gula. Kedua, indikator penyakit kanker. Ketiga, mengetahui level stres seseorang. Dan keempat adalah diagnosis masalah pankreas. Nah, selanjutnya adalah mengenai kelenjar getah lambung. Kelenjar getah lambung ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu adalah asam klorida atau HCl. Fungsi utama dari asam klorida adalah memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Tidak hanya itu, asam klorida juga berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kemudian yang kedua adalah pepsin. Nah, pepsin itu merupakan enzim pencernaan lambung yang merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh nantinya. Nah, maaf ini terdapat kesalahan. Jadi sebenarnya itu yang lipase itu adalah gastrin. Itu gastrin merupakan hormon penting yang diproduksi oleh sel J dalam lambung. Sel J ini melepaskan gastrin sebagai respon terhadap peregangan lambung yang terjadi setelah makanan masuk. Hal ini bertujuan untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang keempat adalah mucin. Nah, mucin ini adalah sebuah enzim yang dihasilkan dari sel mukosa dan selaput di permukaan dalam lambung. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Sehingga dengan adanya enzim ini, lambung tidak mengalami iritasi karena paparan dari HCl itu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang merangsang sekresi lambung. Ada 3 faktor untuk merangsang sekresi lambung. Itu adalah pertama ada fase Gepali. Nah, fase Gepali ini adalah fase di mana seorang manusia itu melihat sebuah makanan, melihat, mencium, atau barangkali menyentuh, sehingga akan mengakibatkan lambung itu merespon dan mengeluarkan getah lambungnya. Nah, selanjutnya ada fase gastrin. Nah, fase gastrin ini fase di mana sekresi ini direspon karena ada makanan yang masuk ke dalam lambung sehingga lambung mengeluarkan getah-getah lambungnya. Nah, kemudian fase intestinal. Nah, fase intestinal ini dia dirangsang karena makanan itu meninggalkan lambung. Nah, saat makanan ini meninggalkan lambung, saat itu juga si lambung ini mensekresi getah-getah lambungnya untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya
Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Septa Alicia, NPM 171302405. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada hati. Hati di sini terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian di hati ini terdapat vena cava inferior, lalu ligamen falciform, lalu ada ligamen Ron dan gallbladder atau kantung empedu. Fungsi hati di sini dalam sistem pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mencairkan empedu, yang kedua memproses nutrisi, yang ketiga penghasil gula darah. Lalu di sini ada pankreas. Pankreas ini bagian-bagiannya ada kepala pankreas, kelenjar pankreas, badan pankreas, ekor, dan lobulus. Fungsi pankreas di sini yaitu yang pertama ada fungsi eksokrin. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Lalu yang kedua ada fungsi endokrin, yaitu mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Di sini ada kelenjar usus halus. Usus halus juga turut serta dalam mengeluarkan kelompok enzim yang berguna untuk memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisinya. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus adalah maltase, sukrase, dan laktase. Selanjutnya di sini masuk ke mekanisme pencernaan. Mekanisme pencernaan ini salah satunya yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti mengaduk atau meremas makanan. Gerakan mekanik di dalam lambung tersebut digerakkan oleh otot polos. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari gigi. Gigi di sini yaitu ada gigi belakang, yaitu namanya geraham belakang, ada geraham depan, gigi taring, dan gigi seri. Di sini jadi ada geraham belakang yaitu untuk menghaluskan makanan, yaitu lalu gigi seri yaitu untuk jadi di sini ada geraham belakang yaitu untuk menghaluskan makanan. Nah, lalu di sini ada gigi seri yaitu untuk memotong makanan. Lalu gigi taring di sini untuk merobek makanan. Selanjutnya itu ada pencernaan kimiawi. Di antaranya yaitu pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi antara lain amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar saliva. Di dalam mulut, enzim ini berfungsi untuk mencegah pati menjadi maltosa. Lalu ada protase, yaitu enzim ini dihasilkan di lambung dan pankreas, berfungsi mencegah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk mencegah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada maltase, yaitu enzim maltase diproduksi di usus kecil, berfungsi untuk mencegah maltosa menjadi glukosa. Lalu di sini ada gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan diantaranya itu ada
triris. Di sini merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan atau pengikisan. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak menjadi iritasi pada lapisan tersebut. Saat lendir tersebut hilang, iritasi bisa terjadi pada lambung. Lalu yaitu gejalanya bisa diare. Gejala diare ini bervariasi. Penderitanya bisa merasakan satu atau lebih gejala. Namun gejala yang paling sering dirasakan yaitu perut terasa mulas, tinja, encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering, dan sebagian besar disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Namun diare yang berlangsung dalam lama terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Lalu ada lagi disentri, merupakan peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir saat diare. Frekuensi buang air besar akan meningkat dengan konsistensi fases yang lembek atau cair. Disentri itu dibagi menjadi dua, yaitu disentri basilar atau Shigella yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Lalu ada disentri amoeba atau amoebiasis yang disebabkan oleh infeksi Entamoeba histolytica. Lalu ada sembelit. Konstipasi atau sembelit merupakan frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya, yaitu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda, namun umumnya pada 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seorang tersebut mengalami konstipasi. Akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari anus. Lalu ada appendiktistis, merupakan radang usus buntu atau appendiktis adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan operasi yang cepat untuk mengangkat appendix. Tanpa diobati, usus buntu yang meradang akhirnya akan meledak atau dalam bahasa medis disebut perforasi, sehingga mengeluarkan isinya ke dalam rongga perut. Hal ini dapat menyebabkan peritonitis, peradangan serius dari rongga lapisan perut atau peritoneum yang bisa berakibat fatal kecuali jika mengalami dengan cepat dengan antibiotik yang kuat. Lalu di sini ada keracunan makanan. Terdapat beberapa efeknya, yaitu efek atau gejala keracunan makanan dapat muncul beberapa saat setelah Anda mengkonsumsi makanan dan terkontaminasi. Namun bisa juga beberapa hari atau bahkan beberapa minggu kemudian. Di sini merupakan gejala umum dari keracunan makanan, yaitu tubuh terasa lemas, kurang nafsu makan, mual, muntah, sakit dan kram perut, diare, demam, dan sakit kepala. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.